Selanjutnya, sambutan pimpinan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sekaligus membuka acara dan memaparkan draft rancangan undang-undang perubahan undang-undang desa kepada Bapak Dr. Abdul Khalik SH MSI di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan yang kami hormati Bapak Ibu dari anggota Komite 1 hadir ini lengkap nih Pak, alhamdulillah. Yang kami hormati para narasumber Pak Kadi, Pak Dr. Ibu dan Ibu Ibu Kus Hanayani juga. Kemudian Bapak Ibu dari asosiasi yang juga secara khusus kami undang ikut dalam kita ini. Yang kami hormati para akademisi dari perguruan tinggi di Jawa Tengah yang juga secara khusus kami undang untuk kegiatan kali ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga wakil khusus ini ada tim ahli kita, Prof. Herman Sajwan yang Pak Dr. Marilah pertama kita sama memanfaatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi secara langsung di gedung kantor DPD RI Jawa Tengah. Ini adalah gedung kebanggaan kami, sekaligus untuk kebanggaan kita semua, karena DPD RI untuk Jawa Tengah lumayan bagus nih Pak kantornya. Jadi pada seluruh Jawa Tengah teman-teman tentu yang hadir hari ini, meskipun suasananya masih suasana pandemi, tapi kita tetap bersemangat untuk hari ini. Bapak sekalian, pertama mungkin ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya
sekilas ingin kami sampaikan, Bapak sekalian bisa diperkenalkan. Harusnya kita mengundang Pak Gubernur ya, tapi beliau ada agenda, jadi lebih kesempatan lain. Jadi kalau BPD ini sekalian itu selalu mengundang Pak Gubernur, insya Allah kalau ada. Meskipun mungkin kesempatan beliau akan tidak diundang, tapi di sini kan kita undang Pak Gubernur. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gubernur kita. Ya, semangat dulu. Jawa Tengah itu sekalian itu adalah provinsi terbesar di Indonesia. Mungkin masuk 3 besar atau 4 besar. 3 besar kalau kamu hitung. Penduduknya terakhir survei tahun 2020 36,3 juta orang. Saya sering menyampaikan di berbagai forum, dari sisi populasi sebenarnya ini tidak layak menjadi sebuah provinsi karena dia lebih besar populasinya dari Malaysia, dari Filipina, dari Arab Saudi dan lain-lain. Makanya Bu sekalian, ini hadir berapa tempat, sebagian ada di Pak dosen-dosen kami dari Purwokerto ini. Paling kali berjuang 5 atau 6 jam, Pak. Ya kurang lebih ya. Ya memang karena luasnya, Pak. Dan saya sendiri, saya dari Cilacap. Cilacap lebih jauh lagi, Pak. Cilacap pun lebih ujung lagi ya. Mungkin Bapak Ibu di Semarang pun sering belum tentu singgah ke ke Cilacap. Atau sebaliknya, ini betapa besarnya Jawa Tengah. Dulu itu punya 6 karesidenan dulu, mulai dari Pekalongan, Semarang, Pati, itu termasuk Banyumas itu dulu punya presiden. Makanya memang itu besar sekali Jawa Tengah dan banyak istimewa. Dulu punya 2 pahlawan besar, satu namanya Pangeran Diponegoro, beliau di Magelang 1822-30, kemudian juga punya Pak Sudirman, satu-satunya panglima besar, beliau dari Purwokerto. Nah, ini kalau Jawa Tengah. Jawa Tengah juga punya kebesaran yang luar biasa, Pak, karena di sini ada namanya Kiai Saleh Darat. Saya mengenalkan sedikit. Saleh Darat ini dulunya 2 orang pendiri ormas terbesar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi sama-sama santrinya Kiai Saleh Darat di Sumatera. Jadi mungkin istilah sentral Jawa atau Jawa Tengah itu menjadi satu spektrum. Dan hari ini presidennya adalah dari Jawa Tengah, Pak Jokowi. Dan berikutnya survei ada juga tambahan dari Jawa Tengah. Jadi ini salah satu banyak istimewa Jawa Tengah. Tapi karena besarnya itu tantangannya juga tidak bisa. Kami itu kalau sedikit diurai, ada kawasan-kawasan yang secara secara klasik bahkan sejak zaman Belanda memang dilalui jalur besar, itu jalur yang hanya tanah hutan, itu Pantura. Makanya begitu masuk wilayah Pantura dari barat mulai ke arah mulai dari sini Pekalongan terus sampai ke Rembang. Itu daerah-daerah yang secara teritori itu adalah teritori geografi pantai. Tapi kalau selatan itu adalah daerah-daerah yang relatif daerah pertanian. Karena itu, Bapak sekalian, itu sekilas mengenai Jawa Tengah yang tantangannya memang makin tetap besar. Jadi ini sebagai meskipun tadi banyak hal, tapi saya sudah terbuka saja. Jawa Tengah itu angka kemiskinan baru 10 atau 11%. Kelihatan kecil, Pak. Tapi kalau dikali 36,3 angka besar, Pak. Hampir 4,12 juta. Ini tantangan pemimpin Jawa Tengah juga tidak kecil. Nah, karena itu Bapak sekalian, kepada para Bapak Ibu Senator yang hadir, Bapak Senator semua yang hadir ya, sedikit kami perkenalkan Jawa Tengah dan selanjutnya kami akan mengenalkan Bapak Ibu para Senator yang hadir hari ini. Dari sebelah
kiri saya yang terhormat Senator Dr. Richard Pasaribu dari Bank Kepri, dari Kepri. Berikutnya dari Gorontalo, Senator Haji Abdurrahman Habib kita ini. Berikutnya hadir ini Sultan Kebangkitan dari Tidore, Pak Sultan Hussein Al-Pinsan. Beliau dari Maluku Utara, beliau di Tidore. Berikutnya Senator Banten Berdali Bali, Dr. I Gusti Arya Jakarta. Selamat datang semuanya masih sama. Berikutnya ini dari Jawa Barat, tetangga saya, Kang Haji Mamang Syafruddin. Berikutnya ke sebelah kanan ini yang punya sirkuit Mandalika yang baru ini. Saya lagi pingin Pak, pingin niru, tapi ini yang punya Pak cek pariwisata, Pak Ahmad Sukisma, senator dari NTB. Kita lagi pingin di Jateng Selatan ada cek pariwisata nanti Pak. Berikutnya ini senator juga kebanggaan dari Nusa Tenggara Timur, Insinyur Abraham Wianto. Terima kasih Pak. Di bagian belakang, ada garis belakang, sebelah kanan dulu ini Pak Gubernur kita, Gubernur dari Laskar Pelangi, Pak Mudarni Rani dari Bangka Belitung. Dan terakhir ini senator dari Lukas di Sumatera, banyak orang Jawa, Pak Ahmad Bastian, senator dari Lampung. Ada yang ketinggalan kan? Dari kami semua ya. Oh iya. Dan saya sendiri tentu saja sebagai tuan rumah, saya Abdul Wali dari Astina Cilacap, wakil ketua Komisi 1 yang hari ini bersama sekalian. Kemudian juga ada tim ahli kita di pojok itu. Mohon berdiri Profesor Johermansyah, ini sekitar tembok saya. Kemudian ada lagi Pak Muhammad Nusari. Ya. Baik Ibu, kita berharap ini hari ini kita selesai jam 12. Nanti para narasumber akan memakan sekalian. Langsung saja kita akan masuk ke materi. Mau ditayangkan materinya. Hari ini kita itu pertama kalinya di Jawa Tengah dan kita ini menjalani undang-undang karena ada undang-undang perubahan pertama ya, undang-undang ya. Undang kedua ya, undang kedua tentang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bagaimana kita tahu, RUU ini sudah masuk di prolegnas program legislasi nasional, tapi yang long list, yang 5 tahun. Karena itu DPD mengawali untuk menyiapkan draftnya. Dan kita tahu semua bahwa RUU yang sangat strategis buat kita semua, termasuk RUU yang menjadi perhatian semua. Dan Bapak Ibu, ini adalah kelebihan dan cara kerja DPD. DPD itu di dalam menyusun draft dan menyusun yang termasuk dalamnya bersifat sangat terbuka. Jadi teman-teman asosiasi kita terbuka penuh untuk selalu berinteraksi dalam rangka kerja ini. Kemarin kita dengar Pak, ada kementerian yang merasa sewa karena draftnya keburu terbuka yang draft baca-baca itu Pak. Kalau kami DPD dari awal kita buka draft, ya, jadi kita buka secara transparan kita bisa masukkan. Kurang lebih ini tujuannya pertama adalah mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, dan memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa agar tercipta masyarakat dan makmur sejahtera. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang efektif, dan yang ketiga mewujudkan pembangunan desa yang merupakan masyarakat sebagai subjek. Untuk sekalian, undang-undang desa itu intinya semangatnya adalah pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun kita tahu tentu setelah 5 tahun banyak hal yang mungkin perlu kita evaluasi bersama. Lanjut ada 9 hal yang menjadi pokok perhatian di dalam revisi kita. Pertama adalah soal kewenangan desa.
Lanjut, ya. Ada kewenangan desa, kemudian kelembagaan, perangkat desa, keuangan desa, peraturan desa, kemudian kepala desa, jiwas, pengembangan digitalisasi, dan pembentukan majelis hakim perdagangan desa. 1 sampai 7 tadi ya, itu adalah kurang lebih hal yang sifatnya penyempurnaan. Tapi 2 hal yang 8 dan 9 adalah hal yang kita membutuhkan dari kita. Lalu kita buka yang pertama, soal kewenangan desa. Ini kurang lebih ada 3 masalah soal hak asal usul tradisional yang kurang berkembang. Ada soal kewenangan yang belum jelas, dan juga ada kewenangan delegasi dari pemerintah atasan yang belum banyak diberikan. Lanjut, nah ini materi yang akan didorong. Pada intinya kita ingin ada kejelasan kewenangan di tingkat desa, sehingga ada mengarah kepada penguatan desa di dalam mengelola baik potensi maupun juga menjalankan pemerintahannya. Kemudian juga di dalam konteks ekonomi ini ada keinginan kita memperkuat peran dari Pemda, terutama di tingkat kabupaten kota, untuk lebih mengatur kewenangan dan kriteria yang menjadi batas-batas tupoksi desa dalam konteks tadi bisa menjalankan kewenangan-kewenangannya secara lebih berkembang. Lanjut, soal kelembagaan ini ada BPD yang menjadi salah satu perhatian. Ini istilahnya memang intinya kita ingin mendorong suasananya hubungan antara BPD dengan kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan di desa itu berjalan sinergis. Dan yang kedua ada kejelasan tentang hak dan kewajiban dari BPD. Mudah-mudahan nanti ada hadir di di virtual, maaf ini kita ada di kendala di virtual kita. Nanti dulu kita akan kenalkan ada Pak Dr. Kerasnaran ya, nanti dulu akan saya tampilkan dari yang hadir secara virtual. Jadi BPD tujuannya kita memastikan bisa bekerja secara sinergis dengan kepala desa dan perangkat desa, dan juga kepastian soal hak dan kewajibannya. Lanjut, ini soal penguatan BPD tadi, arahnya masih sama, di antara soal tupoksinya, kemudian haknya, dan juga kepastian soal tunjangan. Lanjut, soal perangkat desa, ini ada masalah yang sering muncul, mulai dari ada kasus hukum, ada perangkat desa yang tidak sejalan dengan kebutuhan desa, adanya soal penghasilan, dan juga soal pengangkatan tim perangkat desa berkaitan dengan kapasitas dan kompetensinya. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Ini soal upaya untuk penguatannya, soal penguatan sistem pendukungnya atau sekretariat di tingkat desa. Kemudian masa jabatan, ada kalau di yang berjalan sekarang kan tidak mengikuti periode. Ini di draft ini kita minta masukan bagaimana kalau mengikuti periode, salah satunya. Tapi ini tentu masih draft yang sifatnya sangat terbuka. Tapi kita juga mendorong adanya penguatan hak, mulai dari jaminan kesehatan, tunjangan jabatan, penerimaan lain yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Lanjut, ini soal keuangan. Nah, ini kita tahu bahwa ada dana alokasi yang per tahun sekarang ini 72 triliun per tahun. Harapannya tentu menjadikan desa semakin kuat secara sosial dan ekonomi. Namun kita juga masih melihat perlu ada perbaikan, mulai dari pertama, selain APBN itu juga ada anggaran-anggaran di kementerian yang programnya itu juga di desa. Kita ingin melalui revisi ini itu semua di pool menjadi bagian dari penguatan dana desa. Kemudian juga dari provinsi dan dari kabupaten kota. Dengan demikian, keuangan desa semakin kuat ke depan. Lanjut.
Lanjut lagi. Sudah dijelaskan yang ini. Intinya tadi penguatan dari sektor APBN di Kementerian itu ditarik ke menjadi bagian dari penguatan dari ini. Kemudian ini juga masuk kaitannya dengan mencegah kriminalisasi terhadap kades. Ini persoalan yang dari dulu sudah dikhawatirkan dan berapa kasus juga muncul. Ini kita ingin bagaimana dalam kasus ini pendekatannya lebih kepada pendekatan pembinaan, yaitu melalui HAPIP atau aparat pengawas internal, ya. Kemudian juga baru kalau tidak bisa ditangani melalui mekanisme itu baru melalui kasus hukum. Jadi kasus hukum itu merupakan upaya terakhir. Lanjut. Ini keluar keuangan saya kira sudah menjadi poin yang arahnya kita adalah transparan dan lanjut. So peraturan desa ini menjadi fokus juga berkaitan dengan upaya penyederhanaan. Jadi kalau selama ini itu di Bali ya, dokternya itu namanya awit-awit. Itu sifatnya simpel. Kalau sekarang kita datang mau menjadi perdes yang agak rumit, kita coba dorong lebih simpel. Yang kedua, kalau di Jawa sebutkan program itu merupakan bentuk-bentuk peraturan desa yang sebenarnya sudah eksis. Tapi ketika ditarik menjadi bentuk perdes dengan kerangka norma pembentukan undang-undang, ada filosofis, ada sosiologis, ada yuridis, itu rumit Pak. Padahal intinya bagaimana masyarakat itu bisa bersama-sama tertib dan teratur dalam konteks program dan bagus. Jadi kita tidak akan karena itu. Lanjut. Yang udah kita nama yang pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa itu sekarang serentak. Ini masih menjadi kajian. Apakah tidak lebih baik kalau dikembalikan kepada secara alamiah? Jadi masing-masing desa sendiri. Asumsinya memang banyak kos kalau serentak pembiayaannya harus seluruh kabupaten dalam hal ini. Jadi biayanya besar. Yang kedua, kita perlu melihat ada serentak itu berkaitan dengan masa tugas. Apakah misalnya dengan kabupaten juga tidak, jadi tidak ada sinergi jabatan juga. Nah, jadi kita ingin mencoba mendiskusikan apakah bisa kembali ke yang model alamnya ataukah memang kita masih bertahan dengan model serentak. Lanjut, yang ketujuh. Ya, ketujuh adalah ya, ini bimbang. Selama ini kita tahu ada 3 kementerian. Kementerian untuk pemerintahan, Kementerian untuk dana desa, dan Kementerian untuk keuangan. Kita ingin nanti juga kita minta masukan bisa nggak itu disederhanakan. Kalau bisa memang pembinaannya ya satu saja lah kalau bisa ini. Tapi monggo nanti teman-teman bagaimana supaya kita untuk sementara ini memperkuat tupoksi ini dengan memperjelas fungsi dari masing-masing kementerian. Lanjut. Yang ke-8. Yang ke-8 ini adalah digitalisasi. 8 ini ya digitalisasi ini bagian dari era teknologi kita yang semakin sampai juga ke desa. Maka kita mendorong juga ada penyediaan infrastruktur yang lebih bagus untuk digitalisasi desa. Ada desa yang saya tahu tentu di daerah saya itu di Banyumas, di desa di Kecamatan Munggir, namanya Desa Jumati. Itu cukup bagus untuk teknologinya. Di sana itu semua aset desa itu sudah di barcode. Jadi begitu kita mau scan dibuka langsung di tergambar deskripsinya. Bukan cuma aset, bahkan pohon-pohon yang punya nilai itu semua di barcode. Kita langsung bisa orang membuka tahu. Bahkan juga punya museum di desa. Kayak di situ ada benda-benda yang merupakan bagian masyarakat seperti ada lesung, ada
alat-alat masak tempo dulu, kemudian juga ada perangkat-perangkat untuk di sawah seperti meluku atau alat bajak atau sekarang traktor. Nah, itu juga tidak hilang untuk didokumentasikan, kemudian dikasih barcode sehingga bisa baca di mana saja. Yang ke-9 tentang pembentukan majelis hakim perjalanan desa. Tujuannya adalah restoratif justice. Kita tahu kita banyak kasus yang terjadi sebenarnya nilainya itu secara ekonomi tidak mungkin ada cuma kurang 20.000, 30.000 bersengketa, tapi kalau kemudian pengadilan atau bahkan menjadi pidana itu sebenarnya menunjukkan semua desa punya kearifan, desa punya kemampuan untuk menyelesaikan, maka kita dorong hati-hati. Di sini ada Pak Senator dari NTB nih, Pak Ahmad. Di sana punya namanya lembaga mediasi desa ya Pak ya. Itu yang eksis menyelesaikan soal-soal di desa, termasuk Pak itu. Ingatnya selesai jalan terakhir baru. Dengan demikian kita merusak tatanan sosial di desa, tapi juga bisa kembali menyelesaikan masalah yang ada di desa. Bapak Ibu, kurang lebih itu yang kami sampaikan. Nanti draft bisa dipelajari dan tentu kami akan terbuka menerima masukan. Setelah ini prosesnya sekalian kami akan membahas lagi 2 kali minimal sampai finalisasi. Setelah itu akan diharmonisasi di PPU, baru kemudian diparipurnakan. Mungkin masih cukup panjang waktunya sehingga Bapak Ibu bisa terus menyampaikan pandangan dan usulannya. Kurang lebihnya itu, dan saya mengenalkan dulu tadi di virtual ya, saya menyapa Bapak Ibu yang hadir secara virtual. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan ada senator kita, Pak Dr. Kenasaran, apakah sudah bergabung? Pak Dr. Kenas? Baik, beliau juga senator dari Kalimantan Tengah, salah satu gubernur yang sukses di Kalimantan Tengah. Beliau salah satu anggota di pemerintah. Bapak Ibu, oh ya, di samping itu juga nanti, beliau Pak, Masya Allah, saya baru ini juga hadir. Ini juga saya perbukaan kita, anak muda kita, Dr. Abdurrahman Taha, ART dari Sulawesi Tengah. Mohon maaf saya baru ini. Kemudian yang akan bergabung juga nanti adalah Ibu Kanjeng Ratu Mas, beliau dari Jogja hadir di sini. Bukan lagi bisa bergabung. Kurang lebih itu. Pak Dr. Teras, apakah sudah bergabung? Ada. Ya. Oh baik, ya nanti mudah-mudahan bersama kita sampai selesai. Bapak sekalian, kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu Senator, sumber asosiasi para akademisi, yang kami menunggu masukan yang konstruktif untuk seluruh bukan hanya 9 isu, kalau ada usulan isu baru tentu akan kami buka kalian. Demikian, dan selanjutnya nanti akan dipandu oleh moderator Pak Nur Soligin, yang silakan Pak Nur ke sini. Dan Bapak sekalian, di sini kita semua maka kisah ini kita buka. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak kesempatan untuk memandu melanjutkan apa yang sudah disampaikan, kisi-kisinya tadi, poin-poinnya dari Pak Dr. Abdul Khalid yang saya hormati, dan Bapak Ibu anggota Komite 1 yang selalu bersemangat membahas RUU